Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu kalian semua ya, dalam acara yang kita kemas santai aja ya, sebagaimana halnya mampir ngombe yang lainnya ya. Jadi kita berbicara santai aja gitu. Aku berulang kali ya sampaikan sama kalian dalam kajian-kajian ini gitu, bahwa sejarah itu cenderung berulang. Jadi sejarah itu memang cenderung berulang. Nanti itu yang berubah itu hanya tempus delictinya itu berubah, terus locus delictinya berubah, terus pelakunya berubah. Nah itu aja ya, jadi ruangnya berubah, waktunya berubah, pelakunya berubah, tapi substansinya sama ya. Ruang itu tempus ya, tempat, tetapi substansinya sama ya, begitu-begitu aja. Selalu berulang dan berulang dan berulang lagi. Kita lihat aja lah peristiwa-peristiwa apa yang ada di sekitar kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu hanya mengulang sejarah masa lalu. Karena kehidupan ini sudah panjang waktunya ya, sudah panjang dilalui dengan peradabannya masing-masing, sehingga jarang orang buat sejarah baru, yang ada mengulang sejarah begitu. Oke, apa tajuk kita kali ini ya, enaknya ya, gini aja: pejuang Islam, hati-hatilah terhadap wanita. Nah itu nanti tajuk mampir ngombe kita, pejuang Islam, berhati-hatilah terhadap wanita gitu ya. Begini, menggunakan wanita ya sebagai umpan untuk menghancurkan lawan, itu lagu lama, bukan lagu baru. Itu mengulang sejarah, bukan membuat sejarah ya. Dalam perspektif pertarungan, persaingan apapun ya, wanita itu bisa dijadikan salah satu anak panah untuk mengincar jantung dari lawan, dari orang yang menjadi musuhnya. Itu bukan lagu baru, itu lagu lama ya. Maka pesanku terhadap pejuang-pejuang Islam, hati-hati, jaga hidupmu ya. Apalagi sekarang di zaman yang semuanya serba bisa ya, kemampuan teknologi untuk mengedit itu sudah kadang-kadang antara yang benar sama yang gambar yang editan itu sudah sulit dibedakan kalau nggak memang benar-benar ahlinya gitu. Oke, kisahnya begini. Kanjeng Nabi itu kan dakwanya itu pertama itu kan, jadi ketika Kanjeng Nabi mengikrarkan kenabiannya itu tidak serta-merta, jangan dalam pandanganmu itu seluruh orang Arab, seluruh penduduk Mekah itu welcome, menerima. Oh tidak. Kanjeng Nabi juga melalui dari lingkungan terdekatnya. Siapa? Keluarganya. Baru keluarganya, tetangganya. Baru kemudian melebar gitu. Dengan penolakan yang juga lumayan keras ya. Jadi jangan kamu kira para nabi itu tanpa terkecuali kalau dakwah langsung semua orang menerima. Ya enak kalau dakwah gitu. Enggak. Dakwah itu dimulai dari sel terkecil lah gitulah kalau gambarannya ya, sampai menuju gabungan-gabungan sel sehingga membentuk sel terbesar gitu. Dulu itu Kanjeng Nabi dakwah itu langsung dapat hambatan dari kafir-kafir Quraisy itu ya, orang-orang Arab yang mokong-mokong itu ya. Makanya kalau Islam itu menjadi stereotip dengan Arab, itu orang yang nggak mengerti sejarah. Justru orang Arab sendiri saja
menentang Islam kok, bagaimana Islam mau distereotipkan dengan Arab, ya. Kafir-kafir Quraisy itu kan menentang keras dakwah Kanjeng Nabi. Ketika mereka mau menentang, ada yang langsung bilang sama Kanjeng Nabi, ada yang lewat perantara pamannya, ya. Pada suatu ketika pernah Kanjeng Nabi itu menyampaikan kepada pamannya dengan bahasa yang sangat-sangat indah, ya. Ketika pamannya itu didesak oleh kafir-kafir Quraisy itu untuk menyampaikan pesan kepada ponakannya, ya, supaya dakwah Islam itu dihentikan sajalah gitu. Karena kafir-kafir ini semakin lama semakin ngeri juga. Dakwah Islam oleh Kanjeng Nabi yang pertamanya itu kecil, semakin membesar, semakin besar dan semakin besar. Dan mereka berpikir, wah ini harus di stop gitu. Nah, mereka salah satu cara itu dengan mendekati pamannya. Ketika pamannya menyampaikan apa yang dipesankan oleh kafir-kafir Quraisy ini, ya, Kanjeng Nabi itu dengan bahasa yang indah mengatakan begini. Ini seandainya matahari itu diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk berdakwah. Coba, ya, betapa indahnya sebuah bahasa yang dibangun. Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti berdakwah menyampaikan Islam. Coba, sebuah bahasa yang bagus sekali, ya. Ya. Artinya apa? Sebuah retorika, sebuah kalimat yang dibangun begitu indah dengan menggunakan sebuah istilah yang itu tidak mungkin dilakukan oleh kafir-kafir Quraisy dan oleh siapapun. Gak mungkin bisa meletakkan matahari di tangan kanan dan rembulan di tangan kiri Kanjeng Nabi, tidak mungkin. Itu artinya Kanjeng Nabi menyampaikan pesan balik gitu, ya, kepada kafir-kafir Quraisy itu lewat pamannya bahwa dakwah ini harga mati gitu loh. Kalau kita sekarang menggunakan bahasa begitu, dakwah ini harga mati. Nggak akan ada yang bisa memberhentikan. Sampai dikatakan seperti tadi itu, ya. Rembulan matahari di tangan kanan dan rembulan di tangan kiri. Nggak bisa. Tapi yang namanya kafir-kafir Quraisy, ya, itu kan orang yang tidak gampang putus asa, ya. Mereka tuh ya begitu, ya. Salah satu sifat setan itu tidak pernah putus asa. Itu yang mungkin perlu kita tiru. Sifat itunya bagus itu. Setan itu tidak pernah putus asa. Setan itu kalau menyesatkan orang dengan cara ini nggak berhasil, dia tunggu cara lain. Nggak berhasil, dia cari cara lain. Cari cara-cara sampai nanti orang itu benar-benar tersesat. Itu setan. Setan tuh nggak kenal putus asa, ya. Aku recommended untuk hal yang satu itu mungkin kita perlu tiru, ya. Cuman kita membawanya ke dalam hal kebaikan. Kita jangan pernah putus asa dalam hal kebaikan. Kalaupun kebaikan itu ketika kita sampaikan kita menghadapi pertentangan yang sangat tajam. Jangan pernah putus asa. Orang setan juga mengkampanyekan keburukan, nggak kenal putus asa kok. Masa kita yang berjuang dalam kebaikan akan putus asa, ya? Jadi gini, diutuslah salah satu perwakilan dari Quraisy ini, ya, dari Arab Quraisy ini untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi, ya. Namanya Utbah bin Rabi'ah atau Abu Al-Walid atau dipanggil juga kadang-kadang Utbah, ya. Ini kalau aku baca di buku Sirah Kanjeng Nabi yang ditulis oleh Mubarakpuri itu, ini bukan tokoh sembarangan ini, ya. Ini jago syair, sastrawannya orang Quraisy Arab saat itulah, ya. Ini jago syair yang diutus untuk menemui Kanjeng Nabi. Tapi aku tidak akan bahas masalah jago syairnya, ya. Bagaimana dia tertegun dengan syair, dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, ya. Padahal dia sastrawan, tapi mendengar bacaan Kanjeng Nabi dia angkat topi bagaimana indahnya bacaan-bacaan Al-Quran. Tapi itu tidak menjadi fokus kita, pembicaraan kita kali ini, ya. Mungkin kita bisa bicarakan di waktu lain dan aku sepertinya sudah pernah mengungkap itu meskipun sekilas.
sebagai bukti bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa firman, bahasa Arabian, bukan bahasa budaya, bahasa Araban ya. Sampai seorang sastrawannya aja angkat topi. Oke, itu kita bisa bahas lain kali. Kita akan fokus begini. Ya, Utbah, bilang saja Pak Utbah ini ya. Ini bertemu dengan Kanjeng Nabi ya. Melalui cerita panjang, ada dialognya, tapi saya akan langsung saja. Akhirnya Kanjeng Nabi itu ditawari oleh Utbah ya. Ditawari oleh Utbah. Apa tawaran yang disampaikan oleh Utbah? Di antaranya itu adalah harta. Ya. Kemudian apa? Tahta. Nah, sayangnya dalam buku Al-Mubarakfuri ini yang ketiga ini tidak disebut kalau aku baca ya. Jadi kritikku untuk buku itu, meskipun itu buku pemenang ya. Itu buku pemenang itu. Juara itu. Mubarakfuri ketika nyusun sirah Kanjeng Nabi, itu masih ada yang kurang. Di buku itu tidak disebutkan wanita. Padahal wanita itu ditawarkan ya. Kalimatnya begini. Jika kamu ingin menikah, pilihlah 10 wanita yang paling kamu sukai dan kami akan menikahkanmu. Coba. Dan ini sebuah argumentasi yang bagus juga untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang menyangka Kanjeng Nabi itu, kalau orang Jawa bilang itu tukmis. Tukmis itu batuk klimis atau suka terhadap wanita-wanita. Ini sebagai bukti sangkaan itu tidak benar ya. Kalau memang suka, tawaran ada, kenapa nggak diterima? Kan begitu. Logikanya kan ditolak. Ditolak sama Kanjeng Nabi ya. Harta nggak mempan, dimajukan tahta. Tahta nggak mempan, wanita. Bukan 1, 2, 3, 10. Yang paling cantik setanah Arab sana suruh nyari. Nanti mau dinikahkan. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa Nabi pun pernah mau dibidik dengan menggunakan anak panah wanita oleh mereka yang tidak senang terhadap dakwah Nabi. Bagaimana Nabi menyampaikan Islam kepada publik saat itu. Wanita digunakan. Jadi lagu itu bukan lagu baru, itu lagu lama, hanya perulangan saja. Kalau ada seorang tokoh, seorang pejuang itu dibidik, ya, akhirnya dilumpuhkan, ditaklukkan dengan wanita. Dan memang 3 penyakit ini biasanya kalau nggak kuat-kuat iman itu yang membuat lumpuh para pejuang-pejuang Islam, gitu ya. Alhamdulillah aku ini pernah mau dilumpuhkan dan alhamdulillah selamat. Ya. Makanya aku kalau lihat orang-orang itu, you kalau mau berjuang Islam, ya yang benar-benar lah. Jangan you masih bisa digoda oleh harta tahta wanita, you berteriak-teriak Islam. Jangan. Kan apa? Sayang Islamnya. Gitu. Aku nggak larang you mau raih itu harta tahta wanita itu urusan you. Tapi kalau sudah you mengatasnamakan pejuang Islam, berperilaku Islam lah. Aku sering pesan gitu sama teman-teman pejuangku di lapangan. Ya. Aku pada waktu itu akan dibidik oleh harta. Ketika aku bergabung ya dalam pergerakan Islam. Kami dulu mengajukan setelah sukses ya menghentikan proses katakanlah itu ada usaha yang menjurus kepada pemurtatan, akhirnya bisa kita selesaikan dengan baik. Terus kita mengajukan supaya di daerahku ini bukan ditutup sih, kita juga tahu ya, bukan harus kita tutup segera, enggak. Memang ditutup, tapi dengan cara yang bagus, ya, yang arif. Artinya apa? Semua panti-panti pijat itu jangan diperpanjang lagi, izinnya. Yang sudah dikasih izin ya sudah, sampai izinnya habis, setelah itu jangan diperpanjang lagi. Sehingga akhirnya nanti di kota kami ini itu ya, sehingga menjadi kota yang indah, tidak ada lagi panti pijat berdiri, gitu. Itu tuntutan kami kepada penguasa kekuasaan di daerah kami. Dan kami mengajukan itu, surat permohonan seperti itu. Posisi aku pada waktu itu menjadi
advokasi FKUI di kotaku, ya. Aku advokasinya karena aku aktif di Arimatea, terus mereka posisikan aku di advokasinya, ya. Akhirnya pada senja, ba'da asar, ya. Aku ditelepon dan herannya dia tahu nomor yang tidak pernah aku share. Aku kan punya 2 nomor. Kalau nomor yang satu aku share semua orang tahu wajar. Itu nomor yang tidak pernah aku share. Dia bisa tahu dan dia telepon lewat nomor itu. Intinya dia menawarkan aku uang sejauh saat itu 25 juta. Jadi aku tidak dibidik dengan wanita, aku dibidik dengan harta, ya. 25 juta. Kalau kurang Bapak bilang berapa, kalau mau ditransfer Bapak bilang, mau dibayar cash Bapak bilang. Jadi tinggal aku ngomong aja. Hanya satu syarat, permohonan penutupan panti pijat itu ditarik kembali. Terus aku bilang, aduh enggak bisa. Enggak bisa, saya enggak bisa memutuskan itu, aku bilang gitu. Dan dia merayu-rayu, aku tetap bilang tidak bisa gitu ya. Kamu tahu, saat itu uang 25 juta yang ditawarkan kepadaku itu setara dengan bagiku itu 25 miliar. Jadi 25 juta yang ditawarkan sama aku oleh pengusaha itu, bukan pengusahanya, aku tanya ternyata dia tangan kanannya. Karena aku tahu nama pengusahanya, ya. Setelah aku tanya, enggak, dia jujur jawab, saya kepercayaannya Pak gitu. Ya. 25 juta yang ditaruhkan itu setara dengan 20 miliar bagiku. Karena apa? Saat itu aku sama sekali tidak punya duit. Aku sama sekali dalam suasana yang tergencet karena kontrakan rumah sudah habis. Uang tidak ada. Ini anakku Grahito yang sekarang jadi kameramen masih umur belum 2 tahun. Susu habis. Bayangkan, susu habis. Yang punya rumah sudah mukanya seperti jeruk ditekuk. Sudah nggak ada senyum. Karena memang aku sudah telat 3 bulan atau berapa gitu. Nggak ada uang. Pada saat itu, maka aku katakan, uang 25 juta itu setara dengan 25 miliar bagiku. Dan aku pulang, aku ke rumah, aku ngomong sama istriku, ya, istriku madep sana. Terus kami nggak berhadapan, jadi begini, saling menghadap ke sana. Di dapur sudah nggak ada, bumbu sudah nggak ada. Jangan kan lombok, bumbu apa-apa sudah nggak ada. Ya memang nggak ada duit. Dan aku bilang ini ada tawaran duit seperti ini bagaimana? Sebetulnya aku sudah tahu apa jawaban istriku, cuman aku ingin lebih tegas lagi. Istriku bilang, janganlah kita cari yang baik-baik aja. Ya, dan itu membuat aku semakin tegar. Ini anakku belum bisa, masih belajar jalan nggak salah. Apa udah bisa jalan atau belajar jalan ya, belum 2 tahun gitu. Dan akhirnya jam 9 malam aku ditelepon lagi, diajak ketemuan sama tangan kanannya pengusaha itu yang supaya aku menarik permohonan ke penguasa kota supaya panti pijat itu ditutup. Jam 9 malam aku sudah ditunggu di salah satu tempat hiburan malam di sini ya. Dan aku jawab, maaf, saya tidak bisa memenuhi itu. Ya, itu salah satu contoh. Makanya kalau teman-teman itu ya di lapangan, kalau mau berjuang sama aku jangan main-main. Jangan main-main. Kalau you mau bejatmu itu selesaikan dulu. Tapi ketika kamu sudah masuk dalam lintasan pejuang Islam, you harus hidup secara Islam. Jangan you modelnya berjubahkan Islam tapi kelakuanmu bejat, itu jangan sekali-sekali di hadapanmu seperti itu. Nggak ada tawar-menawar bagi aku. You mau rusak, itu silahkan, itu pilihan hidupmu. Tapi selesaikan dulu, setelah tobat baru. Gitu. Ya, aku sering begitu. Makanya aku ulangi lagi, pejuang-pejuang Islam, ya hati-hati terhadap 3 tawaran itu. Harta, tahta, dan wanita, hati-hati. Biasanya dibidik oleh itu, dan itu memang kelemahan laki-laki. Ya. Nah, sekarang ini ya pesanku untuk pejuang-pejuang Islam. Karena begini, hubungan antara laki-laki dan perempuan ya, itu bisa terjadi secara natural. Bisa terjadi by design, memang dia dibidik oleh perempuan.
dibidik dengan menggunakan perempuan maksudku, ya. Tapi apapun lah, misalkan kamu menjadi seorang pejuang Islam, ya. Kamu ingin menjadi seorang pejuang Islam dan kamu secara natural kamu suka dengan seorang wanita. Ya sudah, nikahi saja secara resmi. Orang dalam Islam poligami juga halal kok, boleh. Jadi nikahi secara resmi gitu loh. Supaya itu tidak menjadi peluang fitnah untuk membunuh perjuanganmu. Gitu loh. Kalau sudah kamu nikahi secara resmi, mau monogami, mau poligami, urusan apa? Orang yang penting secara agama itu sah menjadi suami istri. Ya. Nah, sekarang itu kalau natural, memang terjadi hubungan kasih sayang natural. Sekarang ada yang nggak natural. Kamu harus hati-hati. Apa kamu itu memang dibidik untuk melumpuhkan perjuangan Islammu, diumpan dengan wanita? Nah, itu terserah kamu. Ya. Kalau kamu nggak siap menghadapi, tinggalkan. Jangan beri peluang untuk masuk dalam kehidupanmu. Tapi kalau kamu laki-laki sejati dan kamu punya karakter, orang Jawa bilang kintir neng orang ngintir neng ora kintir. Beda ya, dalam bahasa Jawa itu filsafatnya ngintir dan kintir itu beda. Kon ngintir loh, tapi itu sampai kintir gitu loh. Kalau kamu, aku bahasa Indonesia kannya agak sulit, apa ya ngintir neng ojo kintir itu. Kalau kamu laki-laki sejati, laki-laki tangguh, ya, bisa hidup dalam falsafah itu, umpan yang diberikan ke kamu masuki, pertarungan itu lanjutkan. Kalau kamu diumpan sama wanita, masuki, lanjutkan, dan ajak wanita itu menikah secara resmi, ya, secara resmi supaya tidak menjadi mesiu yang siap dibidikkan ke kamu, tidak menjadi anak panah yang siap dihunjamkan ke jantung kamu, nikahi. Dan setelah itu pukul balik, jadikan dia untuk kau dapatkan informasi tentang orang-orang yang menjadi lawan perjuanganmu. Gitu. Kalau kamu mampu, kalau nggak mampu sudah tinggalkan. Jadi intinya begini, dari dua karakter ini ada yang hubungan natural, ada yang memang diumpan kamu oleh wanita. Sebagai pejuang Islam, ya, tutup pintu rapat-rapat. Kemungkinan kamu bisa dapat difitnah oleh lawan politikmu dengan menggunakan wanita. Tutup pintu rapat-rapat sampai mereka tidak punya kesempatan untuk memfitnahmu dengan itu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena sekarang zaman serba edan. Ya. Semua informasi bisa dibikin. Foto, gambar, video bisa dibikin. Hati-hati. Dan sekarang kita sulit membedakan mana informasi benar dan mana informasi salah. Kenapa? Kemajuan teknologi seperti itu, kita mau apa? Adanya memang seperti itu. Makanya dari dalam diri kita sendiri yang harus hati-hati. Dan publik juga harus hati-hati juga. Kalau menerima berita apapun harus tabayun. Jangan gampang percaya. Ditampung boleh, tapi jangan diterima. Dan jangan ditolak. Wait and see, ditampung. Tampung aja sebagai informasi kalau kamu perlu. Kalau nggak perlu sudah buang, nggak usah tampung-tampungan. Gitu. Baru lakukan tabayun. Karena informasi yang kita terima, apalagi mencangkut orang-orang penting, pejuang-pejuang kita, itu belum tentu benar. Meskipun belum tentu juga salah. Karena kan kita hidup dalam kehidupan yang serba mungkin dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Jangan-jangan benar, jangan-jangan salah. Maka sekali lagi, ya, untuk semua saudara-saudaraku pejuang-pejuang Islam, kita ini selaku saudara saling mengingatkan, ya. Jangan sampai kau dibeli oleh tiga ini. Harta, tahta, wanita. Jangan sampai, ya. Hati-hati dan berbuat baiklah dalam kehidupanmu. Karena apa? Setan tuh nggak gampang putus asa. Kamu mungkin dari harta kamu nggak mempan. Kamu akan dibidik lewat tahta, kamu nggak mempan. Lewat wanita. Sampai benar-benar kamu bertekuk lutut. Makanya ketika, ya, kita masuk dalam perjuangan-perjuangan Islam, ya, mari kita hidup secara Islam. Itu pesan dari aku, ya. Begitu juga untuk saudara-saudaraku yang bukan pejuang, ya, seperti kita ini. Kalau menerima informasi itu harus hati-hati, ya. Intinya jangan sampai kita termakan informasi yang tidak benar. Tetapi jangan sampai juga kita anggap informasi itu
tidak benar ternyata benar, ya kan serba sulit sekarang dibedakan antara benar dan tidak benar, ya. Orang kecanggihan ada sekarang, gampang lah, ada editing video, gambar, apapun segalanya, ya. Oke, itu pesan dari aku. Intinya mari kita sama-sama hati-hati, ya, menjaga diri, khususnya untuk pejuang-pejuang Islam. Dan untuk yang saudara-saudaraku yang Islam yang bukan pejuang, hati-hati menerima informasi. Mari kita hidup dalam aturan agama kita, ya, yang baiklah hidup, ya, supaya tidak menjadi fitnah untuk kita